apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, tentu dia sudah melalui banyak pertimbangan. Dia melihat banyak, dia sudah membaca, dia sudah untuk mengambil suatu keputusan itu kan tidak mudah dan tidak gampang. Sehingga ketika Hakim Agung dalam mengadili perkara ini, saya sih sebenarnya berharap supaya Hakim Agung memutuskan seadil-adilnya. Dan saya melihat dalam kasus Verdi Sambo ini, Hakim mengambil suatu keputusan yang pasti, kalau dari sisi keluarga Joshua ini pasti merasa dirugikan, ya. Tapi itulah keputusan yang sudah diambil oleh Hakim. Apapun keputusannya, itu adalah keputusan hak prerogatif dari Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dan saya berharap supaya kalau sudah diputuskan dari hukuman mati diturunkan menjadi hukuman seumur hidup, dan Putri Chandrawasih juga bersama yang lain, Pak Marut dan lainnya juga hukumannya dikurangin. Saya berharap supaya jangan lagi ada remisi-remisi, supaya masyarakat Indonesia melihat ini, mereka tidak merasa dikecewakan. Jangan sampai dinilai bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Seperti itu. Saya berharap supaya jangan ada lagi remisi lah. Nah, sudah diputus seumur hidup, nanti sebentar lagi ada remisi, akhirnya kurang-kurang. Terakhir cuma 8 tahun masuk penjara. Kalau saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim itu haknya Hakim Agung dalam memutuskan perkara ini. Tentu ya urusan, saya nggak mau menjustis bahwa Hakim Agung melakukan suatu kesalahan, tetapi ya urusan dia dengan Tuhan lah, ya kan. Tinggal hati nurani saja yang bermain. Karena kita melihat bahwa dari keluarga Joshua ini sampai begitu kecewa ya dengan putusan ini, dan banyak masyarakat Indonesia juga turut kecewa. Jadi saya kira berikutnya kalau ada perkara model seperti ini, ada kasus-kasus yang seperti ini, ya semakin bijaklah Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hukum itu cuma dua, bukti dan saksi. Saya melihat bahwa Komarudin dikenain Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 8, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 14 nomor 1 tahun 1946 tentang berita bohong. Sementara Undang-Undang ITE nomor 27 pasal 23 itu berbicara tentang pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara, denda 750 juta. Nah, di sini kita perlu lihat bahwa benar nggak yang didakwakan atau ditersangkakan, pasal yang ditersangkakan kepada Komarudin ini benar nggak, sudah terbukti atau tidak, unsurnya masuk atau tidak. Nah, kita melihat di situ dulu. Sehingga kalau misalnya unsur ini tidak terpenuhi, ada jenjang yang bisa membatalkan bisa membatalkan tentang keputusan yang diambil oleh polisi untuk menjadikan Komarudin sebagai tersangka, yaitu dia bisa pra-peradilan. Pra-peradilan kan ada 300 pengacara itu, ya pra-peradilan aja polisi. Karena kalau memang itu pasti saya percaya bahwa pasti sebelum mau melakukan menjadikan Komarudin sebagai seorang tersangka, itu pasti mereka sudah gelar perkara dulu, gelar perkara terlebih dahulu. Nah, kalau polisi merasa bahwa unsur ini masuk, dia berani untuk memutuskan sebagai tersangka. Tetapi saya kira mungkin terlalu dari
tim lawyer Kamarudin itu ada 300 pengacara itu. Mereka merasa bahwa ini mungkin terlalu prematur untuk dijadikan tersangka karena bukti-bukti yang diberikan kan kayaknya sempat cekcok ya kemarin itu, sedikit cekcok ya, agak panas ya, karena ada masih menurut dari pihak Komarudin ada bukti-bukti yang tidak diakomodir oleh penyidik. Nah itu dia yang saya bilang tadi, cara hukum ini kan cuma dua, bukti dan saksi. Kalau misalnya dia punya bukti-bukti yang konkret seperti itu lalu dijadikan tersangka, pra peradilan aja polisi, pra peradilan mereka. Nah, saya juga tidak mau bilang bahwa ini ya ada dipolitisir atau seperti apa gitu ya, ada unsur-unsur politik di dalamnya. Tapi kalau sebetulnya advokat ini kan punya hak imunitas, dan kalau dia punya bukti-bukti yang kuat, dia berbicara di medsos, kenapa harus dijadikan tersangka? Kalau memang dia punya bukti ya, kalau dia punya bukti. Kalau dari kasus Sambo tentu saya melihat bahwa sebagai seorang praktisi hukum, kiranya para hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah sebijak-bijaknya sehingga tidak merugikan pihak-pihak lain. Ini yang pertama soal Sambo. Dan yang kedua soal Komarudin juga, saya berharap penyidik harus betul-betul peka, jeli dalam melihat suatu perkara sebelum menjadikan orang itu tersangka. Saya kira itu.